Latihan semuanya. Duduk siap, gerak. Ulangin. Duduk siap, gerak. Lanjutkan. Sebelum mulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang fisika dasar, yaitu tentang getaran dan gelombang. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang mekanika ya, di mana salah satu materi mekanika itu menerapkan namanya alat traksi. Jadi traksi ini digunakan untuk mempertahankan posisi tubuh kita ketika kita mengalami patah tulang, biasanya untuk treatment pada pasien yang pasca operasi kemudian patah tulang dan seterusnya. Nah, beban traksi ini itu disesuaikan pada gaya yang diperlukan kepada pasien. Biasanya maksimal adalah setengah dari beban beratnya. Katakanlah ini berapa ton. Nah, jangankan nanti kalau dengan salah posisi nanti yang dibutuhkan adalah 10 Newton, ternyata beratnya 20 Newton ya, kesakitan. Seperti itu. Nah, ini adalah traksi mekanik, kemudian ini traksi motorik yang menggunakan motor, kali ini masih pakai pedal. Kemudian aplikasi berikutnya adalah USG dan pedal doppler. Nah, di depan kalian ini ada alat USG ya. Nanti kalau kita praktikumkan sebagai gambaran kalian nanti kalau misal menerapkan pembelajaran getaran dan gelombang. Nah, ini juga ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Nah, salah satu peralatan yang digunakan untuk mendeteksi penyakit secara real time, supaya kita bikin melihat movie itu adalah mati. Satu-satunya alat kesehatan yang bisa mendeteksi jantung secara real 4 dimensi. Kalau 4 dimensi bedanya adalah kalau ini dia bentuknya volt dan bisa bergerak secara real time. Kalau 3 dimensi hanya bentuk saja, tapi tidak bisa real time. Jadi kalau 4 dimensi itu kayak alat dulu seperti itu. Kita masuk ke materi. Sebenarnya apa sih getaran dan gelombang? Nah, getaran itu sendiri adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Jadi gerakan itu secara periodik melewati titik keseimbangan. Nah, biasanya getaran ini adalah sumber dari gelombang. Katakanlah kita mau membangkitkan piezoelektrik berapa frekuensinya, maka yang membangkitkan itu adalah getaran ini. Nah, getaran kalau menurut pendulum di fisika itu ada titik keseimbangannya ada di B. Kemudian B ke CA itu namanya adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu didefinisikan sebagai simpangan terjauh. Nah, getaran itu bisa berada pada diaplikasikan pada bandul dan pergerakan pada magnetis. Nah, mungkin ada yang bertanya, berarti kalau misalnya ini ada pada pendulum, maka B ke C itu adalah simpangan terjauh. Kemudian kalau dari X0 melakukan di sini B, kemudian saya tarik, maka X ini adalah juga simpangan terjauh. Maka ketika saya memberikan pendulumnya dari B ke C, kita tarik, maka kan pendulumnya kemudian kita lepaskan, berarti kan lepas. Maka C akan bergerak ke B, B bergerak ke A bergerak ke B, B bergerak ke C. Itu secara periodik akan berulang-ulang, itu namanya getaran. Kemudian kalau sesama gas kita tarik, awalnya ini kita tarik, maka kan dia akan memapak dan memulur, dan juga namanya getaran. Jadi ini adalah besaran-besaran yang biasanya kita gunakan dalam menentukan atau mengekspresikan getaran. Yang pertama adalah T besar, atau yang kita sebut dengan periode. Periode biasanya memiliki satuan second. Periode dalam fisika dasar itu diartikan sebagai waktu yang digunakan untuk menempuh satu getaran. Contoh ini,
pendulum. C, B, A. Oke ya, tadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Nah, satu getaran itu adalah didefinisikan kalau dia bermulai dari C ini, maka dia harus kembali ke C lagi. Maka C bergerak ke B bergerak ke A bergerak ke B. Ini sudah satu getaran belum? Belum. Maka harus kembali ke C. Ini adalah definisi satu getaran. Kemudian kalau dari B dari A kembali ke B lagi, B ke C ke B lagi. Ini namanya satu getaran. Oke ya, ini adalah satu getaran. Kemudian kalau semisal dalam gerak B ke A itu membutuhkan waktu 1 sekon, maka A ke B juga 1 sekon. Maka ini juga 1 sekon. Maka ini juga 1 sekon. Nah, padahal untuk memperoleh satu getaran itu butuh siklus sebanyak ini. Maka periodenya menjadi berapa? 4. Seperti itu. Mudah kan? Nah, kemudian setelah kita mengenal frekuensi periode, maka berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap 1 detik yang kita rumuskan sebagai seperti T, atau biasanya adalah N per T. N itu adalah banyaknya getaran, T adalah waktu. Kemudian ini adalah T per N. Nah, ini adalah persamaan getaran dalam fisika dasar atau fisika kedokteran. Yang pertama adalah Y atau simpangan. Simpangan dalam fisika itu diekspresikan sebagai A sin omega T plus omega T, di mana omega itu sendiri sama dengan 2πf atau 2 pi per T. Jadi ini ya, jadi muncul besaran getaran di mana frekuensi dan periode digunakan seperti itu. Kemudian ketika kita memiliki simpangan di fisika itu, turunan dV per dt akan menghasilkan kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu waktu. Y per T, Y itu simpangan, T adalah waktu. Maka V adalah turunan dari Y. Y-nya apa? D per dt A sin omega T. Karena kita ini turunan terhadap waktu, maka akan keluar A. Sin turunan sin adalah cos. Karena ini omega terhadap T, maka omeganya keluar 1. Omega jadi omega T. Maka urutan pertamanya dari kecepatan memperoleh rumus A dikalikan omega cos omega T. Seperti itu. Kemudian kalau kita menurunkan lagi menjadi namanya percepatan A, di mana percepatan itu adalah turunan dV per dt. D per dt, V adalah A kalikan omega cos omega T, di mana A dan omega ini bisa keluar. Kemudian turunan cos adalah min sin omega T. Karena ini sin omega T ini berarti ini ada omega lagi. Jadi di sini menjadi min A omega kuadrat sin omega T, sama seperti yang ada di sini. Min A, A-nya di sini ya, omega kuadrat sin omega T. Kemudian kalau V-nya
omega A, ya, omega A cos omega T, kan tadi dua pilihan adalah omega. Ini adalah soal beberapa yang nanti akan kita kerjakan. Yang pertama adalah ini, sebuah titik materi melakukan gerak harmonik dengan amplitudo 5 cm. Berarti kita tahu bahwa A sama dengan 5 cm. Kemudian omega T itu namanya dari theta. Ya, ini theta. Jadi ketahui kalau misalnya diketahui theta, berarti theta-nya adalah omega T. Itu sama-sama adalah 30 derajat. Maka berapa keseimbangan pada saat sudutnya 30 derajat? Berarti kita masukkan Y sama dengan A sin theta atau omega theta. A-nya berapa? 5 sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah sin 0, sin 30 derajat, sin 45, sin 60, sin 90. Sin 0 adalah berarti setengah akar 0. Ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Setengah akar 0 adalah 0. Akar 1 ya 1, berarti setengah. Ini satu setengah akar 2, ini setengah akar 3. Kemudian setengah akar 4 adalah 2. Setengah kali 2 1. Berarti kalau ini kita pakai ini segitiga adalah setengah. Berarti 5 kali 2 setengah cm. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah tentang gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat, baik melalui medium maupun melalui non medium. Jadi kita bisa mendefinisikan gelombang kalau misalnya mata kuliah yang lain kita definisikan sebagai gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan medium disebut dengan gelombang mekanik. Gelombang yang tidak memerlukan medium namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah ketat dan arah lambatnya itu tegak lurus ya. Contoh kalau misal gelombang transversal itu ada yang bawah. Ketika getaran itu ada sumber kekuatannya. Itu kita alirkan atas bawah, tapi dia merambat ke kanan. Kalau dari sini arah lambatnya ke kanan, vertikal, bisa gerakan atas bawah. Maka disebut dengan saling tegak lurus yang didefinisikan sebagai gelombang transversal. Beda dengan longitudinal. Longitudinal itu kita ini gerakannya maju mundur, kemudian dia merambat ke kanan juga sejajar. Disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal dan longitudinal itu memiliki satuan yang berbeda. Kalau semisal satu getarannya itu terdiri dari satu rambatan dan satu renggangan. Kalau transversal kita definisikan sebagai satu getaran adalah satu bukit dan satu renggangan. Maka kita akan menemukan ini persamaan lagi, di mana ini adalah bukit, ini adalah renggangan, ini adalah renggangan, ini rambatan. Jadi yang didefinisikan sebagai satu gelombang itu satu bukit dari 0 A, B, C, D. Itu adalah satu gelombang. Kemudian kalau misalnya satu gelombang untuk longitudinal adalah satu rambatan, satu renggangan. Seperti itu. Kalau tadi getaran tadi memiliki satuan tadi ya besaran T, kemudian frekuensi, kecepatan dan percepatan. Gelombang juga hampir sama. Yang membedakan adalah ada namanya lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Di mana lambda itu kita definisikan sebagai V dikalikan dengan T, atau lambda sama dengan V per F.
Di mana lambda itu adalah kalau panjang gelombang ya berarti panjangnya dari satu bukit ke satu gelombang, satu rapatan satu gelombang, itu namanya satu lambda. Kalau untuk periode dan frekuensinya hampir sama. Ini tadi sudah didefinisikan bahwa ini adalah gelombang longitudinal dan transversal. Kemudian kalau gelombang berdasarkan mediumnya itu dibagi dua, ada gelombang mekanik, contohnya ada gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Kemudian kalau misalnya gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tanpa medium. Contohnya ada sinar matahari, sinar X, sinar gamma, sinar beta. Kalau kalian nanti belajar di radiologi data dan radiologi lanjut. Nah, ini adalah persamaan gelombang di mana yang membedakan dengan getaran adalah ini tadi getaran ya. Ini getaran. Kalau gelombang ini persamaannya ada penambahan. Yang pertama adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Ini juga ada plus minusnya. Ada penambahan ini. Ada penambahan ini. Nah, plus minus ini menunjukkan arah dekat dan arah penambahannya. Gitu. Nah, ada aturannya nanti, di mana V-nya berubah. V sama dengan DY per DT sama dengan D A sin omega T plus minus KX. Ini berubah. Jadi A kalikan omega turunan sini adalah cos ya, cos omega T plus minus KX. Kemudian turunan keduanya yaitu kecepatan yaitu dV per dt itu berubah. Jadi turunan cos apa tadi? Min sin. Berarti jadi min A omega kuadrat sin omega T plus minus KX. Nah, itu bisa dibuktikan persamaan ini tadi sama ya, tidak ada bedanya sama sekali. Gelombang yang kita manfaatkan dalam dunia kesehatan itu adalah bunyi, sound, suara. Nah, bunyi itu dibedakan menjadi tiga berdasarkan frekuensi yang dihasilkan. Yang pertama adalah infrasonik ya. Jika getarannya atau sumber gelombangnya itu kurang dari 20 Hz. Kemudian audiosonik 20 sampai 20.000 Hz. Ultrasonik itu lebih dari 20 Hz. Nah, yang kita biasa dengar itu adalah audiosonik. Jadi kalau misalnya berbicara itu yang kita dengar adalah frekuensi ini. Kalau ultrasonik ini biasa merusak indera telinga. Kalau infrasonik ini tidak bisa kita dengar. Nah, di depan Anda ini ada aplikasi alat kesehatan yang menggunakan bunyi. Yang pertama ada tabung resonansi, kemudian ini ada ultrasonografi. Dan nanti kita karena kita tidak punya ibu yang hamil, maka kita punya handphone. Nanti kita lihat ada objeknya atau tidak di dalam. Ini buatan mahasiswa kita sendiri dengan penelitian dosen. Nah, ini adalah intensitas yang bisa kita ukur. Jadi kalau misalnya ada orang berbisik itu 10 desibel, kemudian bisiknya pesawat itu sekitar 120 desibel. Nah, ini bisa kita ukur ya. Rumusnya adalah bel desibel itu adalah 10 log I per I0. Seperti itu. Dengan intensitas tambang yang bisa kita dengar adalah 10 min 12 watt per meter persegi. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan dalam sound, yaitu efek Doppler. Digunakan untuk mengamati fenomena namanya layangan, perbedaan frekuensi. Jadi kalau misalnya kita di tongkrongan, kemudian ada orang mengebut kan ada gitu, ada penguatan dan pelemahan bunyi, itu namanya efek Doppler. Nah, rumusnya adalah ini. V aksen berubahnya frekuensi itu frekuensi dikalikan V plus minus 0 per V plus minus X. Jadi ini adalah kecepatan pendengar, ini kecepatan sumber.
Jadi kalau misal dia sama-sama bergerak, itu ada namanya perubahan frekuensinya. Nah, syaratnya adalah sumbernya itu harus konstan, nggak boleh ada hilang gitu. Kayak bunyi sirene kan kan frekuensinya konstan. Nah, syaratnya adalah sumber bunyinya konstan, nggak boleh ada perubahan. Maka ini nanti bisa gitu. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika kita belajar suara. Jadi ada namanya march. Ketika ada peluru yang melewati udara, itu dia berusaha menembus batasan udara. Ini namanya barrier. Nah, ketika dia bisa melewati kecepatan udara yaitu 340 meter per second, maka ada namanya fenomena yang kita sebut dengan sonic boom. Nah, ada muncul ini, berarti dia bisa melebihi kecepatan suara. Ini adalah kebetulan pesawat F-18 dan ketika mencapai kecepatan supersonik. Jadi ada unsurnya ini, berarti dia sudah melebihi kecepatan suara. Nah, padahal kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini baru suara 360 meter per second. Kemudian ada namanya fenomena resonansi, yaitu bergetarnya suatu objek karena resonansinya sama. Contoh kalau misal di desa kalian ada mengundang dangdutan, kemudian ada sang yang besar sampai nanti kalau misal di hutan sana itu katanya bergetar juga, drum sampai pecah. Nah, itu namanya bergetarnya bunyi karena frekuensi sumber dengan objek itu sama. Nah, biasanya kita aplikasikan dalam namanya ESL, pemecah batu ginjal. Jadi dia mampu memecahkan objek batu dengan menggunakan sumber suara. Nah, ini adalah bukti fenomena resonansi. Jadi ketika ini ada tabung resonansi 2, ini dari pertamanya frekuensinya sama. Kalau di sini tertulis frekuensinya adalah 440 Hz. Maka kalau misalnya kita pukul di sini, maka tanpa saya menyentuh, ini akan bergetar. Akan bergetar ya. Coba kita ini aplikasi. Ini aplikasi dari resonansi bergetarnya suatu benda karena memiliki resonansi yang sama dengan sumber. Nah, ini ada frekuensinya 440 Hz. Ini 440 Hz. Maka ketika saya pukul di sini, ini tanpa saya sentuh, maka dia akan bergetar. Nanti salah satu dari kalian nanti yang membuktikan. Jadi kalau saya pegang yang ini dia bergetar. Ini coba kita pukul. Ini bergetar nih dari saya. Karena udaranya masuk ke sini dan menggetarkan ini. Nah, coba kita buktikan. Ini ya, buktikan Mas. Ini kamu megang ini, kemudian dipegang ya. Bergetar nggak? Kalau ini kita kelas. Oh iya, bergetar. Oke ya. Boleh yang lain coba juga. Coba Mas. Ya. Saya tidak mengenal ya. Bukan semua bukan kayak gini. Ya, jadi ya sebenarnya kayak ini. Ketika kalian memiliki orang tua, ini kan batu ginjal ya. Kemudian ini ada suara. Nah, ini ketika kita jarang minum, kemudian suka minuman berrasa bersoda, itu ginjal itu memiliki fungsi sebagai filter penyaring darah. Jadi darah kotor kita itu disaring, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Nah, darah tadi itu disaring melalui ginjal, namanya glomerulus. Nah, ketika glomerulus itu hancur, rusak, maka akan ada namanya batu ginjal. Saringannya tadi kalau susah nggak bersih, kemudian nggak bersih, itu meninggalkan batu. Batu tadi itu ketika misal di kesehatan itu membuat urin kalian nanti warnanya merah berdarah, karena ada batu yang ada dalam ginjal. Nah, untuk menghasilkan batu tadi untuk bisa dikeluarkan lewat urin itu butuh namanya ES ginjal. ES ginjal itu memiliki generator bunyi karena kita punya batu ternyata frekuensinya 30 Hz. Maka kalau misal dia frekuensinya 10, maka batunya tidak akan bergetar. Ketika frekuensinya
bergetarnya batu tadi itu nanti akan menghasilkan dirinya sendiri kayak mikrowave. Mikrowave itu kan dia memasak tanpa api, kok bisa? Dia mematangkan karena masing-masing molekulnya itu bergetar dengan molekul yang mengakibatkan gesekan dan mengakibatkan adanya itu ya aplikasi dari mikrowave. Nah, salah satu aplikasinya juga adalah namanya USG. Nah, kebetulan kita punya USG-nya, maka kita praktikkan. Ini kita pakai di dalam ini ada namanya Phantom. Phantom itu adalah objek yang kita desain untuk menggantikan tubuh kita. Tubuh kita itu kan contoh ada air, ada urin di perut ya. Maka objek Phantom ini didesain untuk bisa menggantikan ya urin, ya uang, ya paru dan seterusnya. Ya, ketika kita menggunakan ini, kemudian kita freeze. Ini ya, ini objeknya ya, kelihatan objek dependentnya. Ini titik-titik ini, maka kita atur kegelapannya. Ini yang paling bagus, kemudian kita freeze. Maka kita kaliper. Di sini adalah namanya kaliper. Kita untuk kalibrasi ya. Ini ditanam sebenarnya 2 objek set. Nah, kebetulan ini lebih ya, 2,5 set. Nah, ini nanti buat kalibrasi nanti di alat kesehatan. Ketika kedalamannya 2, kurang 2,5 apa artinya? Nanti kita atur pakai simpangan dan kemudian kita nyatakan dalam sertifikat kalibrasi. Itu sekilas tentang materi kita tentang getaran dan gelombang. Ada pertanyaan untuk sesi pada pagi hari ini? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita bisa doa dan pulang. Kalian, seluruhnya duduk siap, gerak. Ulangin, duduk siap, gerak. Bubarkan. Sebelum mengakhiri mata kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Istirahat di tempat, gerak.